Amalia dari Kota Solo yang akan menemani Bapak Ibu semuanya dari awal hingga selesai acara Zoom kita bersama Dr. Meta pada malam hari ini. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, ya kalau di wilayah Indonesia bagian Barat saat ini jam menunjukkan jam 19:45 ya. Kalau di wilayah Indonesia Tengah sudah jam berapa? 20:45. Kalau di wilayah Indonesia Timur jam 21:45 ya. Artinya sudah hampir larut malam ya Bapak Ibu. Oke. Ya, kalau gitu saya mungkin tidak mengabsennya tidak perlu terlalu lama ya untuk mengabsen Bapak Ibu semuanya karena kasihan nanti yang wilayah Indonesia bagian timur. Iya. Oke, sebentar saya cek dulu dari kota mana saja atau dari daerah mana saja yang sudah hadir. Dari Medan, ya oke, keren. Kemudian dari mana? Tadi saya lihat dari ya Medan, kemudian Lubuk Linggau, oke. Dari daerah Jawa sudah semua ya, dari ujung timur sampai ujung barat. Kalau yang dari luar Indonesia belum ada ini kayaknya. Ya, sambil saya absen, bisa rekan-rekan mengundang orang-orang yang disayangi karena tema kita pada malam hari ini sangat menarik ya, gitu, sangat menarik. Gitu. Oke, ya dari Sibolga. Oke, kemudian dari mana lagi? Ya, banyak sekali nih sudah dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sudah hadir semuanya. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Dan peserta semakin bertambah, semakin larut malam. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, bagi yang baru pertama kali hadir di acara Dr. Talk ya, seperti pada malam hari ini, izin untuk saya bisa sedikit menjelaskan profil dari narasumber kita saat ini ya. Beliau adalah Dr. Meta Melvina dan saat ini domisili adalah di Jakarta ya, Bapak Ibu. Kemudian beliau sebagai seorang edukator kesehatan di perusahaan One More International khususnya di wilayah Indonesia. Kemudian juga pengalaman beliau sebagai seorang dokter sudah lebih dari 13 tahun Bapak Ibu. Dan saat ini beliau bekerja sebagai dokter keluarga dan juga sebagai salah satu dokter di tim Paskibraka. Jadi yang menemani adik-adik Paskibraka kita. Kemudian juga saat ini juga beliau aktif di dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan dan parenting. Dan tentunya ilmu beliau sangat luar biasa Bapak Ibu karena beliau mengikuti training-training tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di luar negeri pun sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan yang beliau ikuti. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pastikan pada malam hari ini jangan sampai orang-orang yang kita sayangi tidak ikut hadir di dalam acara Zoom Dr. Talk pada malam hari ini. Dan tema kita malam hari ini adalah bagaimana agar kita bisa memahami anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ya. Atau kalau orang sering bilang mereka adalah anak-anak yang spesial gitu Pak Bu. Ya, nah, seperti apa anak-anak spesial tersebut? Ya, mungkin saya tidak perlu terlalu berpanjang lebar ya karena saya sendiri pun juga sudah tidak sabar ingin bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Karena itu Bapak Ibu mohon untuk Bapak Ibu sekalian bisa memberikan ketikan angka 999 untuk menyambut kehadiran Dr. Meta Melvina berada di tengah-tengah kita saat ini. Ya. Selamat malam, Dr. Meta. Halo, selamat malam, Bu Dewi. Senang sekali ya bisa ketemu lagi setelah minggu lalu sempat off kita ya. Kemarin sempat off dan banyak yang menanyakan, Dok, ini jadwalnya kapan, Dr. Meta? Ternyata banyak yang pada kangen dengan Dr. Meta. Oh gitu, ya setelah kita bisa ketemu lagi. Ini ngomong-ngomong saya lagi ada di luar, suara saya cukup kedengeran nggak di sana? Ya, oke. Cukup nggak berisik suaranya? Kalau di saya tidak, tapi bagaimana dengan rekan-rekan nih? Bapak Ibu semuanya, adakah yang mendengarkan suara noise dari sekitar Dr. Meta? Kangen nih, Sepertinya aku juga tidak ada, Dok. kangen. Iya kan, banyak yang kangen kan, Dok, gitu. Ya, cukup kedengaran. Iya, cocok banget loh. Hari ini malam ini kita ngomongin tentang anak berkebutuhan khusus ya. Jadi bagi memang keluarga yang memang punya anak berkebutuhan khusus atau yang emak-emak yang memang peduli banget sama perkembangan anak gitu ya, topik ini tuh cocok banget. Ya, betul. Jadi
anak spesial dok ya. Anak spesial itu kan Ya, perlakuannya pun anak juga harus spesial itu spesial ya dok ya. betul pasti Perlakuannya dititipin ke orang tua yang spesial juga. Itu sih yang spesial saya juga. tahu Oh iya betul. Ya, ya. jadi ini malam ini pencerahan sekali dok untuk kita semua nih dengan tema yang menarik dan Oh, banyak juga kasus terjadi di masyarakat kita. iya, betul Hmm. sekali. Kalau gitu kita mulai aja langsung ya untuk menghemat Oke waktu dok, ya. siap ya, ya dipersilahkan. Makasih Bu Dewi. Nanti ngomong-ngomong kita cuma bisa sampai jam setengah 10, lebih dikit lah ya. Itu boleh lebih dikit karena saya lagi ada di luar rumah. Jadi terus ini tempatnya kayaknya tutup deh jam segitu. Nanti kalau nggak saya diusir satpam ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba gelap ya dok karena sudah lewat dari jam. Iya betul Oke dok, banget. silakan dok. Ya, Oke, persilahkan dokter. baik. Ini sekarang udah keluar layarnya belum? Sudah dok, sudah, Udah ya, oke kalau gitu kita sudah. mulai ya. Bapak Ibu sedunia, bukan se-Indonesia lagi. Ya, selamat malam. Terima kasih karena sudah bergabung lagi bersama Dokter Talk pada hari ini dengan saya dengan Dokter Meta. Malam ini saya senang sekali untuk membicarakan mengenai anak spesial. Kenapa? Karena saya sendiri punya anak yang spesial. Gitu. Saya punya anak satu, anak saya spesial. Dan saya punya anak itu memang sudah terdiagnosa ADHD, jadi Attention Deficit Hyperactive Disorder ya. Jadi nanti saya juga akan sedikit berbagi dan ada tips-tipsnya. Tapi kalau melihat di Instagram saya, bahkan banyak orang yang tidak menyangka bahwa kalau anak saya itu sebetulnya berkebutuhan khusus atau anak spesial. Gitu. Ya, kenapa? Karena sebetulnya anak spesial itu bukan berarti dia tuh cacat, bukan berarti dia tuh kekurangan gitu, tetapi memang membutuhkan lingkungan yang spesial untuk mendukung supaya mereka bertumbuh dan berkembang seperti anak lainnya gitu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu, tapi bisa. Tapi memang kita butuh effort lebih besar, butuh usaha lebih besar, butuh ya usahanya memang agak berbeda sedikit gitu dengan cara parenting yang lain ya. Dan tadi kalau Bu Dewi udah introduce saya sering sekali berbicara mengenai parenting, ya mungkin karena saya dianugerahi anak spesial juga ya, makanya banyak belajar dari sana sini mengenai parenting gitu ya. Oke, nah di sini kalau yang punya anak spesial juga boleh tuh cerita-cerita di chat gitu ya, gimana keadaan anaknya ya. Karena menangani anak spesial itu tidak mudah gitu, apalagi menangani emosi mereka. Kenapa sih mereka emosian? Kita tuh harus ngerti. Jadi jangan kalau lagi anaknya emosian kita balas pakai emosi lagi. Karena apa? Mereka tuh emosi karena mereka tuh tidak bisa menyampaikan kesalahannya. Jadi kesannya kayak marah-marah, kesannya dia kayak bandel atau kayak apa ya, tantrum ya. Terus karena apa? Karena kok orang mereka merasa orang di sekitarnya kok nggak mengerti mereka ya, atau nggak mengerti kebutuhan mereka gitu. Akhirnya mereka menunjukkan kesalahannya dengan seperti itu. Ada juga anak yang memang tidak bisa berbahasa, bahkan tidak bisa marah, dan akhirnya jadi guling-guling gitu, karena dia tidak bisa mengekspresikan apa yang dia mau ekspresikan. Ya. Nah, anak berkebutuhan khusus ini luas sekali definisinya. Jadi bukan hanya anak yang autis atau anak yang cacat atau anak yang hiperaktif ya, atau anak yang misalnya ada kan yang lahir dengan cacat matanya, nggak bisa lihat gitu ya, terus nggak bisa jalan atau terhambat lah segala perkembangannya gitu. Nah, semua anak-anak itu adalah anak berkebutuhan khusus. Jadi cakupan anak berkebutuhan khusus itu sebetulnya luas banget. Nah, ada yang disebut disabilitas penglihatan. Jadi anak ini mengalami gangguan melihat gitu. Jadi bisa penglihatannya benar-benar nggak bisa lihat atau penglihatannya kurang gitu ya. Terus kemudian nggak bisa dengar. Jadi begitu lahir memang nggak bisa dengar. Entah masalah memang infeksi dari apa waktu saat hamil, lagi hamilnya terinfeksi, ataukah memang ada kekurangan pembentukan gendang telinga atau susunan tulang yang ada di dalam telinganya gitu ya. Jadi gangguan pendengaran juga bisa seperti mata gitu, bisa memang benar-benar sama sekali nggak bisa dengar atau mendengarnya dia kurang. Jadi biasanya kalau dia mendengarnya kurang atau nggak bisa dengar, dia pasti berbahasanya sulit, ya nggak? Karena kan dia nggak punya contoh untuk berbahasa itu seperti apa gitu. Jadi akan ada kesulitan berbahasa dan berbicara. Makanya butuh terapi bicara ya. Terus kemudian ada juga masalah seperti ini, disabilitas intelektual. Jadi artinya anak itu memang dilahirkan dengan intelijensi atau daya kepintaran ya
di bawah anak rata-rata seusianya gitu. Nah, ini biasanya disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku gitu. Karena kan anak itu berkembangnya beda-beda ya. Jadi untuk usia kayak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu ya, kemampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan juga kan ada umurnya gitu. Makanya kenapa kita tuh nggak boleh sih masukin anak itu terlalu kecil, kita pengen dia loncat-loncatin aja biar pinter gitu ya, karena walaupun dia pinter, kita masukin dia di kelas yang lebih tinggi umurnya, itu kalau tidak disertai dengan perkembangan emosi yang cukup, dia tuh akan merasa kerdil, karena secara emosional akan beda matangnya dengan temennya gitu ya. Nah, makanya anak yang terlalu pinter itu juga mereka itu berkebutuhan khusus loh. Jadi anak yang jenius yang IQ-nya di atas 140 itu berkebutuhan khusus juga. Jadi bukan berarti anak yang berkebutuhan khusus itu adalah anak yang nggak bisa ngapa-ngapain aja. Karena apa? Anak yang memang terlalu pintar juga akan merasa bosan dan tidak berkembang gitu. Kalau misalnya kita mengajarkannya dengan cara konvensional, atau malah dia justru tidak berkembang. Contohnya nih, saya punya anak, dia ADHD, tapi IQ-nya dia tuh 139, tuh satu lagi tuh jenius gitu. Ya, normal orang kan di atas 105 nih, antara 105 sampai 110 tuh udah IQ rata-rata lah ya. Nah, di atas 110 sampai 124 itu superior. Nah, itu saya punya anak tuh 139 itu IQ-nya. Nah, itu juga cara belajar dia berbeda gitu. Kalau dikasih di kelas biasa, itu dia akan menjadi malas. Bayangin ya, saya pernah punya pengalaman nih Bapak Ibu. Jadi dia disuruh ngitung, dikasih soal 1 sampai 10, dia cuma kerjain 3. Karena apa? Dia nggak mau kerjain tuh sisanya. Karena dia bilang, saya udah 3 udah bisa kok, saya udah tahu polanya seperti itu, saya nggak mau ngerjain. Kebayang nggak kalau sekolah yang biasa itu nilainya jadi cuma 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ternyata dengan tipe sekolah yang berbeda yang bisa mengerti kebutuhan dan perkembangannya dia bisa berkembang dengan lebih baik. Nah, kemarin pas lagi uji dia tuh ikut sempoa ya, ikut perlombaan sempoa, saya juga nggak ngajarin, nggak memotivasi gitu ya, biarin aja gitu, kalau dia mau ikut ya udah ikut gitu. Saya nggak nyangka loh balik-balik bawa piala gitu, bawa piala sempoa gitu ya, ngitungnya cepet banget berarti kan. Nah, padahal kalau disuruh ngerjain di sekolah, dia cuma mau ngerjain 3 nomor, terus dia nggak mau ngerjain lagi gitu kan. Dia merasa udah tahu polanya, saya ngapain ngabisin waktu ngerjain sampai nomor 10 gitu. Nah, itulah anak berkebutuhan khusus ya. Jadi treatmentnya juga khusus. Nah, kemudian ada bakat istimewa. Ini yang tadi saya bilang ya, ada anak tuh bakatnya ada matematika. Ada yang bakatnya seperti musik, seni, olahraga ya, atau kemampuan interpersonal dengan orang lain gitu. Nah, jadi kita perlu tahu bakat anak kita ini apa, bagusnya di bidang apa. Nah, di situ harus dikejar lebih baik lagi gitu ya. Jadi tiap orang itu dilahirkan dengan punya bakat kekhususan sendiri. Gitu. Jadi makanya perlu kita mengetahui kebutuhan anak kita itu apa ya. Terus kemudian specific learning disorder. Contohnya anak yang memiliki kesulitan belajar. Contohnya misalnya memang ada yang nggak bisa mendengarnya kurang, berpikirnya cara pola dia pikir kurang, jadi harus berulang-berulang diajarin, yang nggak apa-apa diajarin berulang-ulang gitu. Bacanya susah, nulisnya susah. Kebetulan anak saya selain ADHD ada disleksia juga. Jadi sekarang ini dia usia 11 tahun ya. Dia baru mulai bisa baca itu di usia anak-anak lain tuh TK udah mulai belajar baca ya. Ya, anak saya tuh dari kecil udah diajarin baca, tapi nggak bisa baca. Terus disuruh nulis aja sampai umur 8 tahun, itu semuanya kebalik-balik tuh. Jadi nulis angka 3 tuh nggak begini loh, kebalik angka 3-nya. Itu angka 5 nggak begitu, kebalik. Angka S sama Z itu bisa kebalik. Terus huruf T-nya tuh nggak ke kanan gitu, terus dicoret, tapi kayak huruf J tapi dicoret gitu, kebalik dia. Makanya dia pas lagi baca juga kebalik-balik ya. Nah, itulah sebetulnya anak disleksia. Tapi saya juga kagum dan kaget gitu, ketika dia menemukan satu hal yang dia suka, dia bisa baca satu novel Harry Potter yang tebalnya segini, dan itu habis. Dan ketika ditanya cerita Harry Potternya, ini pas lagi ini tuh dianya ngapain ya? Gitu diceritain ini tuh Harry Potternya lagi apa ya? Terus mamanya kemana, papanya kemana, di sekolahnya gimana? Sekolah Harry Potter namanya apa? Teman-temannya siapa? Ini tuh bisa semua jawab. Berarti dia baca benar, padahal dia sama sekali tidak nonton filmnya. Itu ya. Padahal anak disleksia. Jadi jangan bagi di sini Bapak Ibu yang punya anak berkebutuhan khusus ya, jangan merasa kecewa, kecil hati, selalu ada jalan. Yang penting
selalu semangat untuk cari celahnya, untuk cari bener-bener yang tepatnya tuh apa buat mereka. Jika udah ketemu tuh bagian yang missingnya gitu ya, jadi kayak ngumpulin puzzle tuh ada suatu missing piece-nya gitu ya. Kalau udah ketemu aja puzzle-nya lancar, akhirnya akan tercipta gambar yang betul-betul lengkap dan sempurna gitu ya. Terus kemudian ada yang kesulitan berhitung, ada yang kesulitan mengeja. Jadi untuk kata NG, NY gitu ya, itu agak sulit. Nah itu memang butuh berulang-ulang, bercerita berulang itu lebih daripada anak yang sekolah yang biasa ya. Tapi memang harus diulang gitu. Makanya kebutuhan khususnya apa ya, diulang-ulang itu terus gitu dengan cara yang berbeda-beda ya. Terus ada juga anak yang slow learner. Jadi bukan dia bodoh gitu, tapi memang cara proses berpikir di otaknya itu lebih lambat aja gitu. Nah, jadi bukan berarti dia gangguan mental ya atau kayak idiot gitu enggak ya. Nah, mungkin mereka butuh waktu yang lama dan berulang-ulang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dia ya. Ada juga anak berkebutuhan khusus di bidang komunikasi nih. Jadi ada penyimpangan perkembangan berbicara, suara, irama gitu, atau ada yang seperti kayak gagap gitu ngomongnya ya. Nah, ini juga disebabkan banyak hal, bisa faktor psikologis, faktor lingkungan. Terus kayak kalau misalnya ada gagap terus kita keburu-buru kan gemes gitu kan, rasanya gemes gitu kayak pengen ngelengkapin kata-kata dia. Nah, sebenarnya kita butuh sabar untuk dengerin dia ngomong apa gitu ya. Tapi kalau kita selalu motong ngomongan dia, ya nggak baik juga gitu ya. Nanti dia berkembangnya dia merasa jadi minder karena kok dia nggak cepet ngomongnya gitu ya. Nah, terus ada juga disabilitas fisik. Nah, ini mengalami gangguan gerak, contohnya kayak cerebral palsy. Sebetulnya dia pintar, tapi dia gangguan pada motorik ya. Nah, jadi kelainan anggota badan, kelainan bentuk atau fungsi tubuh atau motoriknya gitu. Nah, itu perlu apa? Perlu fisioterapi, perlu latihan gitu. Terus kemudian disabilitas sosial. Jadi ini biasanya anaknya susah mengendalikan emosi, susah mengontrol emosinya dia, terus berperilaku menyimpang, impulsif, suka marah-marah, suka nendang gitu ya. Terus ngebanting pintu gitu, atau kalau di sekolah tuh buku dicoret-coret gitu sampai robek gitu. Ya, nah itu perlu dikembangkan secara psikologisnya gitu. Ada juga autis. Nah, autis ini yang kita sering dengar ya, autis itu sebetulnya adalah sebuah spektrum. Kalau yang namanya spektrum itu, kita ngeliat spektrum itu seperti pelangi ya. Ini pelangi itu warnanya apa sih? Kayaknya nyampur semua kan, merah, kuning, hijau, hingga biru, ungu tuh kayak nyampur, jadi gradasi semua. Nah, autis itu adalah sebuah spektrum. Jadi dia tuh ada yang mulai dari nggak kelihatan autisnya, sampai yang benar-benar sampai nggak bisa autis itu sampai benar-benar nggak bisa kayak dia nggak nyadar gitu bahwa dirinya itu ada dengan orang lain gitu. Dia menyadar bahwa bahkan orang itu dianggap seperti barang. Jadi kesannya kayak narik, misalnya bisa aja kesannya dia kayak narik kita untuk main, tapi sebetulnya cara dia menarik itu dengan tidak ngomong, hanya ditarik saja, seolah-olah kayak kita tuh barangnya dia gitu ditarik. Nah itu bisa seperti itu juga yang autis ya. Terus ADHD, nah ini gangguan perkembangan, dia tuh ada gangguan pengendalian diri, terus dia rentang atensinya pendek, jadi gampang bosenan, pengen pindah-pindah mainan satu belum selesai udah main yang lain gitu ya. Terus banyak kerjaan-kerjaan yang nggak beres gitu ya dengan ADHD. Dan sebetulnya ADHD ini banyak sekali diderita loh, bahkan sampai ke bawah sampai saat dewasa. Jadi banyak orang-orang ADHD yang sudah dewasa gitu, ketemunya tuh saat dewasa. Biasanya orangnya suka ganti-ganti kerjaan karena di sini nggak cocok, di sana merasa nggak cocok, di mana nggak cocok gitu ya, pindah lagi kayak kutu loncat gitu ya. Nah itu bisa dikasih juga, jangan-jangan itu ADHD yang belum selesai di masa anak-anak gitu. Terus kemudian pada ADHD juga hiperaktif, jadi dianya tuh nggak gampang capek, kayak punya baterainya kayak Duracell banget gitu, orang lain udah capek dia belum capek gitu. Nah, kemudian gangguan ganda tuh maksudnya yang campuran ya, ada campuran gangguan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai ASD atau Autism Spectrum Disorder. Jadi kalau kita melihat autisme itu gabungan dari berbagai macam gangguan fungsi yang ada di otak kita gitu. Contohnya adalah proses informasi processing. Kalau kita menerima sebuah informasi, misalnya nih kita merasakan apa ya, informasi kita terima ini paling gampang ini nih, proses sensori deh. Misalnya kita ngerasain panas, aduh kepanasan, dia lagi pakai jaket, berarti kita harus kita buka ya. Udah aja kita buka kan nggak perlu marah ya,
dengan kita merasa kepanasan, kita nggak perlu marah kan, nggak buka aja jaketnya atau ganti pakai baju yang tipis gitu kan. Nah tapi pada orang yang autis itu dia bisa jadi marah loh gitu, karena dengan kepanasan dia merasa kenapa sih ini panas, sementara dia nggak mampu mencari solusi untuk menghilangkan panasnya. Nah itu bisa marah. Atau salah sensori, misalnya anaknya nggak suka di raba halus, kan raba ya, ada tuh raba, atau pakai anduk. Nah pakai anduk ternyata anduknya tuh ada terlalu kasar, kurang lembut gitu, jadi kayak ada geli-geli gitu di tubuhnya dia. Nah itu tuh bisa jadi keremengan. Atau salah pakai baju, misalnya kerah-kerahnya bagi dia tuh ada bagian kerah yang tajam atau yang keras gitu. Nah itu bisa jadi ngomel-ngomel tuh gara-gara masalah baju aja gitu. Karena apa? Masalahnya di proses sensoris, proses perasanya dia gitu ya. Nah, itu bisa mulai dari ringan sampai berat gitu. Terus kemudian ada juga repetitive behavior. Jadi dia berulang-berulang, kayak misalnya orang yang suka atau anak yang suka muter-muter, makanya dia suka membuat gerakan berputar. Kayak muter-muterin mainan, muter-muterin rambut, maka segala sesuatu diputar-putar, diulang-ulang gitu ya. Terus kalau main mobil-mobil kelihatan tuh, main mobilnya tuh muter-muter aja gitu ya. Nah itu khas pada autisme. Terus kemudian gangguan motorik gitu suka ada, dan gitu gangguan sosial ya, itu yang tadi saya bilang ya, bisa menganggap kita itu sebagai mainan gitu, bukan sebagai barang gitu, bukan sebagai manusia lain gitu. Karena sebetulnya anak-anak itu sudah mulai bisa melakukan interaksi dengan orang lain, merasa bahwa kan Bapak Ibu kalau pernah gendong anak atau pernah punya anak tahu ya, waktu bayi kan anak digendong sama siapa aja nggak masalah kan ya, digendong siapa aja mau kan. Tapi saat dia usia 6 bulan kan dia mulai sadar, oh ini orang tuanya, oh ini neneknya, ini kakeknya. Mulai nggak mau kalau digendong dengan orang yang mereka nggak deket, ya nggak? Nah itu mulai ada rasa, mulai dia tahu mulai dia tahu, oh ini kedekatan hubungan, oh ini orang yang memang sayang sama saya gitu ya. Nah jadi dia tuh udah mulai bisa merasa ini orang siapa gitu. Tapi justru kalau misalnya anak ini mau terus ya mau digendong sama siapa aja gitu, nah itu juga kita perlu ketahui apa ini rasa dia terhadap orang lain, dia merasakan makhluk sosial dia ini siapa gitu, itu ada atau enggak gitu. Jangan-jangan emang ada gangguan juga di situ ya, jadi itu perlu dicek juga gitu. Nah terus ada gangguan verbal komunikasi, karena memang kadang-kadang mereka nggak terlalu perhatian dengan orang lain, jadi kadang-kadang mereka ngomongnya juga terhambat. Nah apa yang terjadi kalau ngomong terhambat, terus informasi terimanya terhambat. Nah ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka tidak bisa mengekspresikan apa yang mereka inginkan, akhirnya timbulnya adalah marah atau tantrum gitu ya. Nah, jadi kalau kita ketahui sebegitu kompleksnya autis ya, nah itu segitu kompleksnya juga loh terapinya. Jadi nggak bisa terapinya kita mengandalkan suatu modalitas. Misalnya saya mau ke psikolog doang deh, atau saya mau terapi play terapi aja, atau satu jenis terapi aja, itu nggak bisa. Dan itu nggak bisa hanya mengandalkan satu kali terapi dalam seminggu gitu. Jadi itu adalah kegiatan yang perlu dilakukan terus menerus dan berhari-hari, bukan berhari-hari ya, terus-terus tiap hari dikerjain gitu terapinya gitu ya. Kita memang cuma bisa mengandalkan untuk terapi bicara itu untuk belajar bahwa kita tuh mempelajari gitu loh, cara mereka menterapi anak kita tuh seperti apa, dan kita harus kerjain semua di rumah tiap hari ya. Nih kayaknya restoran saya sudah mulai gelap. Kita lanjut ya. Nah, terus kemudian orang dengan ASD, Autism Spectrum Disorder, ini seringkali mempunyai masalah komunikasi, ya, masalah perilaku, gitu. Bahkan sampai dewasa pun banyak ya yang autis sebetulnya. Tapi karena spektrum itu kalau misalnya dia tidak terganggu berat banget ya masih kayak tampak normal. Cuman jadi kurang empati loh sama orang gitu ya. Misalnya dia habis bikin temennya nangis gitu, atau dia habis bikin teman kerjanya misalnya gini, dengan dia iri sama orang lain gitu, misalnya dia iri, wah ini yang ini kok dapat fasilitas lebih baik ya daripada saya gitu ya. Ini kan spektrum, jadi bisa aja dia tetap mengenali
orang lain sebagai orang, tapi dia tidak punya empati gitu. Dia nggak mikirin teman saya tuh lagi susahnya di mana, atau misalnya ya wajar lah ya gitu teman saya dapat uang lebih baik gitu karena dia tuh bekerjanya lebih keras, tapi dia tuh pinter. Ini enggak, langsung bikin kekacauan di kantor gitu. Itu mungkin ada autisnya juga karena dia tidak menyadari eksistensi dirinya dia siapa, apa gitu ya, bagaimana, terus kemudian berempati terhadap orang. Jadi nggak bisa tuh ya. Nah itu susah bagi mereka. Jadi justru kita kalau menemukan orang-orang seperti itu harus kasihan sih sama mereka. Ya. Lalu jadi membuat orang dengan ASD ini susah banget merasakan hidup itu, jadi sulit untuk mereka itu ya. Itu perlu diterapi karena banyak yang terbawa sampai dewasa tapi belum diterapi. Nah, ini contohnya gangguan komunikasi sosial dan interaksi dari autis. Misalnya dia menghindari atau tidak menjaga kontak mata. Kontak mata itu udah bisa ya, udah jelas bayi 3 bulan itu udah ada kontak matanya ya. Terus kemudian tidak berespon dipanggil nama usia 9 bulan, dipanggil nggak berespon, dia nggak sadar kalau nama dia itu siapa. Terus tidak bisa menunjukkan ekspresi wajah kayak senang, sedih, marah, terkejut. Nah itu tuh bayi 9 bulan harusnya udah bisa. Jadi harusnya bisa dideteksi sejak dini ya. Nah, kalau main-main kayak tepuk-tepuk, kita tepuk tangan, dia tepuk tangan, kita senyum, bayinya senyum, itu 12 bulan harusnya udah bisa ya. Terus kemudian kalau kita dadah juga, usia 12 bulan harus udah bisa dadah sama kita. Jadi kita dadah, dia balas dadah gitu ya. Nah, kemudian pada usia 15 bulan tuh kan orang anak tuh pengen interaktif. Misalnya main Lego, main apa, ngajakin orang main, ayo main ini, dia nggak pengen sendirian gitu. Itu usia 15 bulan. Jadi kalau bayi atau anak kita merasa kayak kita nih dikejar-kejar sama mereka gitu ya ampun baru sebentar apa dia pengen ini lagi kayak nempel terus gitu, itu sebenarnya hal yang wajar gitu, karena kalau dia nggak nempel sama kita dan dia merasa cuek aja gitu, kita nggak merasa kerepotan dengan adanya anak kita, nah itu justru perlu dicek tuh, jangan-jangan dia merasa hidup di dunianya sendiri gitu ya, itu adalah tanda-tanda autis ya, hidup di dunianya sendiri. Terus kemudian banyak lagi ya gejala-gejalanya ya. Kalau yang udah lebih besar bisa dicek nih. Ini untuk menjadi pura-pura seperti orang lain nih. Jadi dia harusnya bisa sudah mulai jadi kayak meniru-niru kayak main dokter-dokteran, berarti dia jadi dokter gitu kan, dia berarti mengamati, oh dokter tuh seperti ini ya, oh guru tuh mainnya seperti ini ya. Terus umur 4 tahun tuh biasanya belanja-belanjaan ya, jadi belanja buah, belanja apa gitu, karena dia misalnya suka diajak pergi, diajak belanja, nah dia tahu dan dia bisa niruin, dia oh mama belanja tuh di tap ya, main kasir-kasiran, nah itu harusnya udah bisa usia 4 tahun. Nah itu kalau usia segitu nggak bisa, nah harus ditanya kenapa ya kok nggak bisa gitu kan. Oke. Nah, terus kemudian ada juga perilaku-perilaku khas ya, atau gerakan yang terbatas dan berulang-ulang. Contohnya mainan itu misalnya dia jajarin, dia urutin. Udah itu kemudian kita berantakin urutannya gitu, terus kemudian dia jadi marah semarah-marahnya karena bagi dia itu adalah rangsang yang terganggu, kayak sensoris dia terganggu, mata dia terganggu melihat itu yang berantakan. Contohnya dia suka jajarin sendal, kita pikir lucu ya, aduh anak kecil kok udah bisa ngerapiin sendal, dia bagus banget, tapi ketika itu sendal kita berantakan dikit aja gitu dia jadi marah-marah. Nah itu kita harus cek kenapa nih dia marah gitu ya. Nah, jadi harus cek lebih jauh. Tapi bukan cuma hanya satu gejala ya, harus timbul gejala-gejala lainnya juga ya. Jadi bukan cuma karena satu gejala terus kita bilang ini orang autis gitu, enggak ya. Terus kemudian ada kata-kata yang suka diulang, beberapa kata kayak gitu atau gagap-gagap gitu, ekolalia itu. Terus kemudian bermain dengan mainan dengan cara yang sama setiap saat, misalnya mobil-mobil itu dipakainya itu terus. Kadang-kadang kita ngelihat anak, kok anak kita pintar ya, bisa apapun bisa jadi mainan. Misalnya dia mau main musik, dia pakai panci. Terus ternyata pancinya bisa dipakai buat masak-masakan. Pancinya bisa dipakai lagi buat yang lain gitu kan. Nah, itu kayak bisa main dengan segala macam mainan, bisa jadi mainan lagi gitu, mainan apa gitu ya. Jadi imajinasinya banyak. Nah, tapi kalau seandainya dia cuma pakai misalnya
mobil-mobilnya tuh cuma dipakai buat mobil-mobilan aja gitu ya, terus nggak dipakai buat yang lain, dan gerakannya itu lagi, jalannya di situ lagi, kan anak-anak biasanya di mana aja ya, bisa tempelin mobil-mobilan di dinding, bisa mobil-mobilannya di karpetnya, bisa di jalur apa, imajinasi mereka tuh banyak gitu. Tapi kalau hanya ada satu aja yang dia teratur seperti itu, kita perlu cek justru ya. Terus kemudian dia suka sekali dengan segala sesuatu yang berputar, contohnya roda, apapun yang berputar-putar, mereka itu suka sekali tuh dengan yang ASD, yang autis itu ya. Terus kemudian harus mengikuti rutinitas tertentu. Jadi kalau rutinitasnya terhambat, itu akan menjadi gangguan untuk kegiatan selanjutnya. Misalnya baru bangun tidur, terus kemudian memang udah diatur nih kalau bangun tidur, terus udah gitu turun ranjang, habis turun ranjang terus kemudian langsung masuk kamar mandi, habis masuk kamar mandi terus kemudian keluar makan gitu ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba dari situ tiba-tiba diajak ke meja makan tidak lewat kamar mandi, itu bisa berantakan satu hari ya. Nah, itu juga salah satu tanda autis. Makanya ya udah nggak apa-apa, supaya nggak berantakan gimana ya, diatur secara sesuai rutinitasnya, dengan jamnya juga harus bangun harus sesuai jamnya gitu. Pokoknya segala sesuatu menjadi teratur ya, supaya harinya nggak berantakan. Nah, ini memiliki reaksi yang tidak biasa terhadap suara, bau, rasa, tampilan ya. Jadi yang kayak tadi, kalau diraba nggak suka, lebih suka ditekan mungkin gitu. Itu ada. Dan kita perlu tahu yang dia suka, yang dia nggak suka itu apa. Oke? Ini juga salah satu gejala ASD ya, terlambat bahasa gitu. Terus kadang-kadang bergabung juga dengan anak yang hiperaktif ya. Terus sudah gitu kebiasaan makan tidur yang nggak biasa. Terus masalah sembelit, susah buang air besar ya. Adanya cemas, gampang stres gitu, atau dianya anxiety, kekhawatiran berlebihan. Terus rasa takut gitu, kayak takut salah, takut hantu, takut ini, takut itu, segala apa takut. Padahal anak kecil tuh biasanya nyalinya besar karena dia belum tahu bahaya ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu banyak sekali yang namanya anak berkebutuhan khusus gitu ya. Bahkan sampai dewasa pun mungkin masih banyak yang tergantung dan masih harus dibantu kehidupannya gitu. Nah, kalau melihat anak seperti ini yang di bawah ini, itu ini kemungkinan kalau kita lihat ya, ini adalah cerebral palsy mungkin ya gitu. Jadi karena motoriknya, tangannya kecil, kakinya kecil, tapi masih bisa tersenyum, masih bisa berhubungan secara emosional gitu. Artinya apa? Sensorisnya, intelektualnya tidak terganggu, tapi motoriknya, itu geraknya yang terganggu ya. Sementara kita lihat yang ini adalah gambar Down syndrome. Nah, ini Down syndrome ini kelainan kromosom. Tapi banyak sekarang perusahaan-perusahaan juga yang memakai mereka untuk bekerja, tetapi karena intelektualnya biasanya tidak sepintar orang pada rata-rata, ya dia hanya bisa mengerjakan pekerjaan yang sederhana, misalnya jadi pramusaji, nganterin makanan ke meja, apa disuruh nganterin gitu, atau suruh melipat baju gitu ya. Jadi mereka masih bisa kok bermanfaat untuk lingkungan, tetapi memang harus lingkungan yang dapat mengerti mereka gitu ya, terkondisikan, makanya berkebutuhan khusus. Nah, lingkungannya juga harus ditaruh di tempat yang khusus gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka butuh shadow teacher namanya. Nah, shadow teacher itu untuk ngajarin mereka, karena kalau di sekolahnya cepat gitu, segala sesuatunya cepat, dia nggak ngerti kan, akhirnya jadi frustasi saat sekolah ya. Jadi makanya membutuhkan shadow teacher supaya bisa mengulang lebih banyak lagi ya. Oke. Nah, sekarang mengenai ADHD ya, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, ini adalah kelainan neurobiologis yang akibat adanya peningkatan motorik pada anak. Jadi nggak bisa diem nih, baterainya duracell banget gitu ya. Jadi orang lain semua udah capek, dia belum capek. Kayaknya baterainya nggak habis-habis gitu ya anak ADHD itu ya. Nah, ini adalah gabungan, bisa jadi dari hiperaktifnya, bisa juga ada komponen attention deficit, artinya nggak perhatian atau kurang perhatian gitu. Ya. Jadi sulit sekali bagi mereka untuk memusatkan perhatian. Nah, kadang-kadang ini menyebabkan perilaku impulsif buat mereka. Karena saking hiperaktifnya, saking banyak tenaganya, akhirnya impulsif. Impulsif itu apa? Jadi lebih marah-marah,
lebih bisa mukul orang, bisa coret-coret bukunya ditusuk-tusuk gitu, atau pintu dibanting-banting, atau segala sesuatu ditendang-tendang gitu ya. Nah itu adalah bentuk dari hiperaktif yang tidak terkontrol, di mana mereka tuh belum sadar bahwa kegiatan itu tuh merugikan orang lain. Nah, ini tuh 30-70% anak ADHD itu bisa berlanjut sampai keadaan dewasa. Dan ini tidak berkaitan dengan kultur, kecerdasan, atau jenis kelamin. Nah, kenapa sih ada anak yang terlahir dengan ADHD? Nah, seringkali ini tuh terjadi di dalam keluarga ya karena faktor genetik. Bentar ya. Karena faktor genetik. Jadi ada memang turunan sebagian. Terus kemudian juga ada yang namanya paparan lingkungan, seperti contohnya timbal, terus kemudian merokok selama kehamilan, konsumsi alkohol selama kehamilan itu dapat meningkatkan resiko anak ADHD yang akhirnya tuh menjadi ADHD. Terus kemudian ada perubahan di otak ya, struktur dan fungsi otak pada anak ADHD sebetulnya bisa dilihat dengan rekaman EEG. Jadi fungsional EEG bisa dilihat tuh aktif banget gitu otaknya itu ya. Nah, masalah selama kehamilan atau lahir prematur juga bisa menjadi salah satu faktor resiko kenapa anak ini menjadi ADHD. Nah, kalau kita lihat nih ADHD ini lebih mudah didiagnosa dibandingkan autis gitu. Karena apa? Kita bisa lihat ada triasnya. Trias ADHD itu jadi kayak gejala-gejala yang perlu muncul nih untuk pendiagnosaan ADHD. Contohnya adalah inatensi, artinya kesulitan dalam mempertahankan fokus. Seringkali membuat kesalahan-kesalahan ceroboh, lupa pada aktivitas sehari-harinya. Terus kayak nggak dengerin gitu kalau lagi diajak bicara itu, gitu ya. Jadi kayak dia nggak punya perhatian, inatensi. Terus kemudian selanjutnya adalah gejala yang kedua adalah hiperaktif. Gitu. Dia nggak bisa duduk diam, kemudian seringkali gerak-gerak. Jadi lagi duduk aja gerak terus gitu ya. Entah kakinya yang gerak-gerak, entah kepalanya gerak-gerak, entah tangannya gerak terus badannya kayak udah kayak cacing kepanasan gitu ya. Terus kemudian seringkali berlari, terus sulit bermain dengan tenang. Baru duduk udah main yang lain gitu, udah loncat sana loncat sini gitu ya, dan selalu dalam keadaan bergerak. Kayak kalau kita ngeliatnya anak nggak bisa diam banget ya gitu, kepengennya tuh ngomong gitu ya. Nah terus kemudian impulsivitas itu kesulitan menunggu giliran, jadi nggak sabar, sering menyela pembicaraan orang lain atau mengambil tindakan tanpa mikir dulu gitu ya. Nah, rata-rata anak ADHD ini didiagnosa saat usia 7 tahun. Padahal sebenarnya bisa diketahui dari usia 3 sampai 6 tahun, ya. 42% itu didiagnosa juga kadang-kadang lebih dari 8 tahun karena orang merasa kadang-kadang juga ngerasa bahwa ini anak nakal gitu. Anak nakal tuh wajar lah masih kecil gitu ya. Dan berapa persen sih orang ADHD? Sebenarnya orang ADHD itu banyak sekali ya. Kayaknya pernah ada nih. Oke, ini di Amerika sendiri aja anak yang di terapi dan didiagnosa ADHD itu 6,1%. Gitu. Jadi sebetulnya banyak ya, 6,1% itu kan kalau 10% dari anak-anak aja jumlahnya banyak. Itu ada sebuah bukan penyakit ya, sebuah keadaan khusus yang cukup banyak didapatkan gitu ya. Jadi tipe 1 tuh yang tidak perhatian, tipe 2 itu yang dia hanya hiperaktif atau impulsif, dan tipe 3-nya ada yang kombinasi antara hiperaktif dengan tidak perhatiannya itu ya. Nah, ini lebih detailnya lagi. Kita nggak akan terlalu detail ya untuk bahas tentang ini cara mendiagnosanya, tapi nanti bahan ini boleh diminta. Saya udah kasih juga ke panitia untuk mendistribusikan bahan ini. Jadi nanti ini bisa dikeluarin nih checklistnya, bisa dicek nih. Ini semua terjadi nggak pada anak kita di checklist ya. Kalau ada 6 atau lebih, itu sebetulnya udah ada yang namanya inatensi ya. Dan kalau ini dikerjakan untuk anak yang kurang dari 12 tahun ya. Dan ini keadaan ini sudah menetap minimal 6 bulan. Jadi mendiagnosa ADHD bukan cuma dari satu kali pertemuan ya, tapi diamati bahwa kejadian ini lebih dari 6 bulan nggak. Gitu. Nah, untuk yang hiperaktif juga sama nih di checklist. Kalau lebih dari 6 gejala, 6 atau lebih gejala ya, dan ini berlangsung
selama 6 bulan ya. Contohnya apa? Ini berbicaranya berlebihan, terus sering gelisah, posisi tangan mencengkram kursi saat duduk, jadi kalau duduk tuh kayak pegangan terus gitu ya gitu. Terus sering berdiri di kursi, seharusnya duduk kayak di mobil gitu, misalnya berdiri gitu, kita harus ngomongin, ngingetin lagi suruh duduk lagi gitu ya. Nah itu ada hiperaktifnya ya. Nah jadi apa sih yang terjadi pada orang ADHD? Nah proses ini kita perlu ketahui karena kita perlu paham ya, bagaimana terapi, bagaimana pengobatannya, bagaimana catch up-nya gitu. Nah ini karena kita perlu tahu apa yang terjadi di otaknya, terus kita harus seperti apa menanganinya. Gitu. Makanya kita kenapa perlu mempelajari apa yang terjadi. Proses perkembangan otak ini kompleks sekali karena faktor genetik ya, faktor masa kehamilan, terus kemudian proses kimia di otak, terus udah gitu stresor psikologi, sosial di dalam keluarga, lingkungan, ya, struktur otak itu juga banyak berubah pada ADHD ini ya. Terus kemudian yang paling penting lagi adanya gangguan neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah sebuah zat di otak di mana berpengaruh terhadap penyampaian proses kayak gini loh, apa ya, dopamin gitu ya. Jadi ada dopamin, ada norepinefrin gitu, itu namanya neurotransmitter. Itu mengatur proses informasi, jalannya informasi di otak gitu. Nah, kalau dopaminnya kurang, itu akan menjadi anak itu mencari dopamin. Otak itu berusaha mencari dopamin, akhirnya si anak itu berusaha mencari kayak nggak tahu bahaya gitu, karena dia apa, mencari dopamin. Kita kalau bilangnya nih orang cari gara-gara banget gitu ya, itu sebenarnya kenapa ya, karena dopamin di otaknya kurang. Jadi kalau orang yang suka thriller seeker, misalnya mencari hal-hal yang baru, selalu mencari yang baru lagi gitu ya, kayak nggak puas-puas gitu, terus kemudian mencari tantangan terus-menerus gitu ya, itu karena dopaminnya sebetulnya di otaknya kurang, makanya mencari hal-hal baru. Nah itu adalah bentuk ADHD pada usia dewasa. Tapi kalau pada anak, dia nemu mainan baru, belum selesai mainan satu, mainan lagi yang lain gitu ya, dan nggak diselesaikan yang sebelumnya gitu. Itu karena dopaminnya kurang ya. Nah, jalur dopamin dan norepinefrin atau neurotransmitter ini berperan dalam pengaturan fungsi eksekutif di otak. Artinya apa? Mengatur kepintaran, ya, mengatur perilaku, bagaimana memotivasi. Motivasi itu kan walaupun adanya di hati, tapi sebetulnya dipikirkan di otak, ya. Terus persepsi bagaimana dia dihargai, fungsi motorik itu semua membutuhkan dopamin dan norepinefrin. Nah, ini gejala lain ADHD ya, dia cepat bosan, gelisah, sering terburu-buru mengambil keputusan, kurang percaya diri, ya, tidak bisa mengorganisir sesuatu atau mengorganisir benda. Biasanya kamarnya juga berantakan. Nah, komplikasinya sebetulnya jika dibiarkan dan tidak diterapi itu akan menjadi ADHD yang dewasa. Nah, kalau masa kecil itu bisa menimbulkan komplikasi seperti ini, gangguan depresi, atau dianya malah jadi cemas. Terus kemudian akademiknya menjadi kurang, padahal dia sebetulnya IQ-nya bagus gitu ya. Tapi kenapa akademiknya kurang? Karena ya dia tidak bisa belajar karena dia terlalu hiperaktif gitu, atau dia tidak perhatian gitu. Padahal sebetulnya kalau dilatih lagi, diulang lagi dia bisa ya. Nah, dia bisa gagal di sekolah, sulit mengerjakan matematika gitu. Terus akhirnya apa? Dia merasa minder kan kalau udah seperti ini. Terus hubungan dengan teman-temannya juga buruk karena rasa percaya dirinya juga rendah. Terus karena dia nggak tahu bahaya, dia sering mengalami kecelakaan gitu. Karena dia mencari dopamin terus gitu di dalam otaknya. Nah, ini kalau udah tambah dewasa, tambah remaja gitu, dia bisa ada resiko penyalahgunaan obatan dan alkohol atau perilaku nakal lainnya. Misalnya mau motor-motoran yang berbahaya sampai motornya tuh sampai cuma pakai satu roda gitu, roda satu diangkat gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu kan karena cari dopamin sebetulnya ya. Nah, kalau pada dewasa itu tampilannya bisa jadi dia itu pindah-pindah kerjaan, terus kemudian bisa berganti-ganti pasangan karena bosan terus dengan pasangan ini, ganti dengan pasangan lain, ganti lagi dengan pasangan yang lainnya. Nah, itu coba dicek jangan-jangan ada ADHD-nya juga. Terus kemudian ada ansietas. Nah, bisa meningkatkan kematian karena dia makin nggak tahu bahaya, makin dewasa makin nggak tahu bahaya. Terus juga bisa berlanjut ya rasa percaya diri yang rendah ya. Akhirnya kalau seperti itu kan akan muncul masalah keuangan karena jobnya nggak baik gitu kan.
dan bisa penyalahgunaan narkoba. Jadi terapinya itu multimodalitas, yang seperti tadi saya bilang, semuanya perlu dikerjakan. Dan yang pertama penting sekali adalah konsistensi. Jadi tetap konsisten dalam rutinitas harian, aturan di rumah, ya, komunikasi yang terbuka. Kita perlu menjadi pendengar yang baik dan ajak anak berbicara tentang perasaannya. Berikan dukungan yang positif, berikan pujian kalau dia setelah melakukan perilaku yang baik. Terus kemudian istirahat juga perlu cukup ya, karena kurang tidur itu bisa memperburuk gejala ADHD. Ini kayak lingkaran setan. Jadi ADHD-nya sendiri udah bikin dia sangat hiperaktif. Jadinya dia sulit untuk tidur siang, sulit untuk tidur malam. Akhirnya jam tidurnya dia tuh menjadi sangat pendek dan itu memperburuk ADHD-nya lagi gitu. Makanya kenapa jam itu tidur itu sangat penting ya untuk ADHD. Terus kemudian aktivitas fisik ya, jadi karena hiperaktif ya didoronglah untuk berolahraga, melakukan aktivitas fisik yang banyak sehingga impulsivitasnya terarahkan gitu ke arah yang baik dan akhirnya mulai muncul rutinitas yang baik. Nah, jadi pendidikan dan dukungan orang tua ini sangat penting gitu. Orang tua perlu mendapatkan edukasi yang benar mengenai ADHD, memahami kondisi ini, bagaimana memberikan dukungan yang tepat untuk anak-anak kita. Terus kemudian adanya terapi perilaku. Terapi ini membantu anak belajar mengontrol perilaku mereka, mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik ya. Nah, ada beberapa anak yang memang memerlukan obat-obatan. Contohnya diberikan obat metilfenidat atau sintesis dopamin. Supaya apa? Supaya dianya tuh nggak cari gara-gara terus gitu, karena dopaminnya cukup dari mana? Dari obat itu. Jadi kalau memang dari dokternya di-assess butuh obat ya, nggak usah khawatir bahwa obat itu harus dimakan selama 2 tahun, ya diminum aja gitu. Ya, karena dengan dikasih obat, terus kemudian dimasukin juga sisi psikologisnya ya dengan baik ya, itu akan menjadi dia bakal punya saat belajar itu jadi baik gitu. Terus impulsifnya berkurang, hiperaktifnya berkurang, dia lebih fokus pada pelajarannya. Akhirnya mulai muncul kebiasaan-kebiasaan yang menjadi normal gitu ya. Jadi strategi pendidikan itu penting sekali anak ini disekolahkan di lingkungan yang bisa mengerti dia. Ya. Jadi perlu ditemani, perlu kesabaran ya dalam dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Memang perlu diajari gini, kayak nulis ya perlu diajari berulang-ulang. Kemudian saat dia merasa gagal atau nggak bisa gitu ya, kita perlu harus hadir juga di sana, merasakan, bisa berempati pada mereka ya. Dan ini contohnya ya, dia walaupun Down syndrome nih, ada anak berkebutuhan khusus Down syndrome, dia tetap bisa bekerja gitu loh, dan dia bangga mukanya juga di sini kelihatan kan ya. Nah, terus dilatih apa yang menjadi kesukaan dia, apa yang menjadi bakat dia, itu tetap dilatih dan tetap perlu kita temukan ya. Jangan seperti ini nih, di gambar ini kita lihat ya, wah semakin dimarahin nih sama bapaknya, ibunya, wah udah makin aja anaknya menjadi anak yang bersalah banget ya, padahal dia sendiri nggak ngerti mencari solusi atas masalahnya dia gitu. Terus kemudian ini makin lama timbul menjadi anak yang rebellious, anaknya jadi rebellious banget gitu ya, nggak mau dengerin bapaknya ngomong apa gitu. Terus kemudian kayak dia timbul main handphone terus gitu ya, main screen time itu emang nggak bagus, tapi caranya bukan dia dimarahin, tapi kita yang mengatur aturannya. Oh boleh screen time tapi cuma berapa jam, nah setelah berapa jam ya matiin lah gitu, internetnya semua matiin gitu ya, karena dia biasanya bisa patuh terhadap rutinitas ya, jadi dia tidak merasa depresi atau sendirian ya. Ini ada beberapa obat yang memang harus digunakan, ya pakailah gitu ya, memang harus dipakai. Nah ini ada makanan-makanan yang boleh dan tidak boleh untuk ADHD. Contohnya makanan manis itu akan membuat hiperaktivitas dan impulsifnya makin ya. Karbohidrat sederhana ini juga sama. Kafein ini kan akan membuat orang menjadi lebih berenergi gitu. Akhirnya kalau minum kopi ya anak-anak ataupun dewasa dengan ADHD akan makin ADHD ya. Terus yang boleh apa dong? Diet tinggi protein. Kalau karbohidrat itu kompleks ya, karena ini akan mempermudah tidur dan rileks gitu. Nah, kalau tinggi protein ternyata protein yang tinggi itu memperbaiki konsentrasi. Terus kemudian obat-obatan itu bisa bertahan lebih lama kalau makan tinggi protein. Terus kemudian yang bagus lagi adalah omega 3 fatty acid ya. Itu ada dalam ikan-ikan, dalam kacang ini apa? Kacang macadamia ya, terus tuna ya. Terus ini minyak zaitun ya. Nah, ini produk One More yang bisa direkomendasikan untuk anak ADHD.
Nah, ini alasan-alasannya kenapa. Ini kemarin kita berselancar di website gitu, mencari di jurnal-jurnal. Di dalam omega itu dalamnya itu ada omega 3 dan coenzim Q. Ada DHEA ya, ada pregnenolon. Nah, ini di dalamnya tuh ada ini. Nah, terus apa sih manfaatnya omega 3? Nah, ini jadi dari jurnal tuh kita cari nih. 60% dari otak kita itu terdiri dari lemak ya. Artinya otak kita itu sangat tergantung pada suplai lemaknya gitu. Tapi lemak yang macam apa sih yang bagus untuk otak gitu ya. Nah, itu ada namanya essential fatty acid gitu, namanya FA yang membuat lemak yang di otak. Contohnya yang baik itu adalah dari ikan ya. Karena di ikan itu ada dua jenis, yaitu EPA dan DHA. Kita bisa sering lihat kayak di iklannya ada EPA dan DHA gitu ya. Nah, ini adalah asam lemak omega 3 gitu yang memang sangat baik dan menyusun otak gitu. Ya. Jadi omega 3 ini bekerja baik untuk melindungi otak kita. Tapi kalau seandainya jumlah omega 3-nya kurang di dalam otak, apa yang terjadi kalau omega 3 kurang dalam otak? Satu, terjadi degeneratif atau perusakan atau penuaan gitu pada sel-sel otak gitu ya, atau neuron. Nah, kalau neuron itu gunanya apa? Neuron itu gunanya untuk membuat serotonin atau neurotransmitter yang bisa mengontrol mood dan aktivitas apa suasana hati, mental gitu ya. Jadi kalau kalau seandainya sorry, kalau seandainya neuronnya rusak, degenerasi, itu serotoninnya dibuatnya lebih sedikit. Akhirnya apa? Mood dan aktivitas mentalnya juga menjadi lebih turun ya, jadi susah ngatur moodnya gitu. Terus banyak ya cerita-ceritanya ini. Jadi ini intinya omega 3 ini penting lah buat otak kita gitu ya. Nah, jadi omega 3 ini bisa meningkatkan jumlah neurotransmitter di otak kita. Contohnya si dopamin dan norepinefrin tadi. Ya. Jadi nggak perlu dari luar lagi, nggak perlu cari-cari dopamin atau cari gara-gara gitu. Jadi ini cocok banget untuk anak yang hiperaktif gitu. Nah ini ada dari jurnal psikiatri ya, orang ADHD. Jadi anak atau dewasa dengan ADHD itu disinyalir memang dia memiliki kadar omega 3 fatty acidnya itu yang rendah. Makanya sebetulnya butuh tambahan omega 3 dari luar gitu ya. Ini omega 3 berpengaruh terhadap depresi dan ansietas. Ansietas itu khawatir terus gitu ya. Oke. Nah, terus tentang coenzim Q10 ya, di dalam omega itu ada coenzim Q10 juga kan. Nah, ini kalau kita cari coenzim Q10 itu bisa membantu ADHD nggak sih gitu. Ternyata kesimpulannya itu coenzim Q10 itu mempunyai peran yang penting untuk ADHD. Karena apa? Karena dia bisa menurunkan kadar hiperaktifnya gitu ya. Nah, ini bisa melindungi dopamin, produksi dopamin. Ya, kita tahu ya pada ADHD kekurangan produksi dopamin. Ini bisa melindungi daerah yang memproduksi dopamin di tubuh kita. Oke? Nah, terus kemudian yang bagus lagi dan cocok gitu ya untuk diberikan kepada anak yang berkebutuhan khusus yang memiliki masalah mood gitu, kayak ansietas, ADHD, ya ini sebenarnya nggak cuma buat berkebutuhan khusus saja, tapi kalau ada orang yang dengan masalah mood gitu ya, itu juga ternyata bagus. Ini dari jurnal ya, magnesium for ADHD ya. Jadi ternyata magnesium itu dalam penelitiannya dianggap bermanfaat untuk kasus depresi, kasus cemas, terus gangguan kognitif, jadi akhirnya lupa-lupa gitu ya, sama gangguan fokus. Mekanisme kerjanya bagaimana? Magnesium itu memperbaiki transmisi neurotransmitter di sel-sel otak. Jadi informasi kan berjalan kayak serabut kayak kabel ya. Kabelnya itu adalah
saraf kita. Nanti ujungnya adalah otak untuk proses kayak komputernya itu di otak gitu ya. Nah, dalam proses berjalannya informasi itu kan ada neurotransmitter yang mempercepat proses informasi itu untuk sampai ke otak. Nah, itu bisa diatur oleh magnesium gitu ya. Nah, ini sih penelitiannya penggunaan magnesium selama 2 minggu udah bisa dilihat tuh katanya gitu. Nah, magnesiumnya ada di dalam dekamin ya. Dalamnya ada vitamin C, vitamin D3, K3 sama magnesium. Kemudian produk selanjutnya adalah melatonin. Melatonin ini bisa menenangkan sistem saraf, bisa melawan depresi. Nah, ini penting juga karena anak yang hiperaktif, sulit tidur, itu akan memiliki gangguan tidur kan. Nah, dengan diberikan melatonin, itu adalah hormon yang berpengaruh terhadap tidur. Otak itu akan memproduksi melatonin tinggi ya. Terus kemudian, tapi pada anak yang memang kurang jumlah melatoninnya, perlu melatonin dari luar supaya dia bisa cepat tidur dan rileks gitu. Sementara mawar juga membantu mengatasi insomnia, meredakan gangguan saraf ya, terus untuk rileks. Aromaterapinya juga ini ada ya untuk yang patch melatonin plus ini. Nah, lavender ini bisa mengurangi kecemasan, mengurangi stres dan depresi. Oke. Jadi kesimpulannya, dengan pemahaman yang baik dan dukungan yang tepat, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dapat berkembang dengan baik untuk mencapai potensi maksimal mereka. Nah, edukasi, kesabaran, dan kerjasama antara orang tua, guru, tenaga medis, pengasuh, gitu, itu adalah kunci dalam mengenangani anak kebutuhan khusus. Ya. Oke, untuk produk warnanya yang bisa disarankan adalah Omevia, Dekamin, dan Melatonin. Tapi sekali lagi, untuk menangani anak kebutuhan khusus ini adalah terapi yang multimodalitas ya, jadi nggak cuma ditempel patch terus kemudian tiba-tiba berharap anaknya langsung bisa diatur gitu ya, itu nggak bisa ya. Oke, sepertinya demikian dari saya malam ini. Mungkin ada beberapa hal yang bisa didiskusikan. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Ya, baik, Dr. Meta. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat gamblang ini tentang anak berkebutuhan khusus. Dan saya juga baru tahu nih dok, kalau ternyata Dr. Meta pun juga punya anak yang sangat spesial nih. Wow, luar biasa ini dokter. Jadi temanya pas banget ini ya, jadinya ya. Iya, oke. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan ditulis di kolom komentar, nanti akan kami bantu untuk membacakan ya. Tadi beberapa sudah ada yang bertanya. Oke, saya bantu untuk bacakan ya. Dari Bu Ana Maskana. Ini apakah sama istilahnya dengan sindrom, dok? Ya, sindrom apa? Ya. Jadi yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus itu, apakah termasuk anak-anak yang sindrom itu juga? Down syndrome mungkin ya? Down syndrome, ini pertanyaannya mana sih? Di atas, dok. Agak ke atas. Dok. Oh, gitu ya. Tadi Down yang syndrome pertama. ya, Down syndrome itu salah satu anak berkebutuhan khusus gitu. Karena kan Termasuk. mereka juga IQ-nya rendah gitu ya, misalnya. Nah, itu tapi bukan berarti nggak bisa ngapa-ngapain, itu bisa diajarin dan bisa juga bekerja kok. Cuman bekerjanya juga harus khusus ya. Gitu harus diajarin khusus, terus kemudian cuma biasanya 1 hal atau 2 hal aja gitu. Tapi biasanya anak berkebutuhan khusus itu mereka tulus sekali loh gitu, tulus sekali, jujur gitu. Mereka tuh nggak punya niat jelek gitu di hatinya gitu loh. Karena ya itulah emang Tuhan tuh menciptakan orang tuh kelebihan kekurangan gitu ya. Ya, ada kekurangan pasti ada kelebihan. Ada kelebihan pasti juga ada kekurangannya ya dok ya. Betul ya. Ya. Nah kemudian ini ada yang bertanya dari Bapak atau Ibu Wahyu, apakah ADHD bisa disembuhkan? Oke. Nah, sebetulnya sih bukan masalah disembuhkan ya. Yang penting mereka itu bisa mencapai perkembangan maksimal dari dianya gitu. Nah, sekarang masalahnya di ADHD kita perlu tahu dulu nih ADHD-nya seberat apa, karena ADHD itu ada yang ADHD ringan, sedang, dan berat gitu ya. Nah, kalau jenis ADHD-nya gangguannya menimbulkan gangguan apa nih? Misalnya gangguan belajar. Dia jadi nggak suka belajar, nggak mau belajar. Nah, kita perlu cari cara gimana supaya dia menyukai dan bisa nilainya bagus gitu.
ada yang memang harus diajarin berulang-ulang karena dianya nggak punya perhatian gitu, saat gurunya jelasin nggak punya perhatian gitu ya. Nah, bisa aja gurunya jelasin nggak punya perhatian itu karena apa? Karena dia bosan, nggak suka dengan cara seperti itu. Jadi kita harus tahu cara dia sukanya ngapain. Misalnya dulu anak saya itu disuruh belajar kali-kalian nggak hafal-hafal dong gitu, sampai saya juga frustasi ya ngajarinnya gimana gitu, untuk ngajarin perkalian itu sama dia. Tapi saya tuh temukan dia tuh suka banget sama Lego. Nah, Lego itu kan ada ukurannya, ada bintik-bintiknya tuh ya. Nah, ada yang 2x4, ada yang 1x3, ada yang berapa. Nah, itu akhirnya Lego itu dipakai karena dia suka Lego, akhirnya Lego itu dipakai untuk mekanisme belajar perkalian. Jadi kalau 2x6 tuh coba dihitung tuh bintiknya ada berapa. Ini tuh 2 titik kali 6 titik. Berarti ada 12 kan gitu. Akhirnya lama-lama dia hafal gitu. Tapi kita perlu cari tahu apa yang dia sukanya gitu ya. Jadi sebenarnya bisa supaya mendapatkan grab his attention gitu. Jadi nggak terhambat gitu ya. Jadi bisa di catch up apa yang ketinggalannya. Jadi bukan berarti sembuh, tapi bisa menjalankan semua fungsinya seperti anak normal lainnya. Gitu. Jadi tergantung penanganan dari lingkungan ya dok ya, seperti itu. Kalau bisa sangat. menangani dengan tepat, itu akan bisa ya paling nggak mendekati dengan orang-orang normal lah gitu ya dok ya. Iya, di awal-awal saya juga bahkan pakai psikolog juga kok. Untuk anak saya itu ada psikolognya juga. Jadi ada ketemu psikolog, terus kemudian ditanya hari ini gimana perasaannya gitu, kenapa sedih, terus udah itu kenapa marah gitu, kenapa ayah nggak bisa apa kayak gitu. Jadi dia berusaha mengungkapkan, misalnya dia kecewanya kenapa, nggak boleh nonton nih sama mama gitu ya. Nah itu pakai psikolog, terus gimana biar supaya dia merasakan merasa bahwa emosinya tuh menjadi stabil dan akhirnya nggak jadi impulsif gitu. Jadi semuanya perlu ditangani ya. Harus dengan sabar ya dok ya. Segala aspek. Saya juga pernah. Segala aspek. Ya. Saya juga punya teman itu yang sekarang nggak kelihatan. Tapi tetap aja masih ada butuh sih. Maksudnya beda, nggak bisa sekali ngomong gitu, sekali ngomong dikerjain itu nggak bisa. Jadi harus kasih tahu kenapa alasannya gitu, kenapa harus gini, kenapa harus gitu. Orang lain mungkin berpikir anaknya nakal, tapi sebenarnya bukan nakal, butuh lingkungan khusus aja. Lingkungan khusus ya, dan kesabaran yang khusus gitu. Oke. Iya. Ya ini ada yang minta untuk soft copy materi. Karena boleh, ada kan di grup ya, boleh dibagi ya PDF-nya. Ya, oke, nanti Ibu Purwati dan juga lainnya mungkin bisa ini menghubungi Ibu Guru Pihak Moral Academy ya. Ibu Purwati bagus juga nih, mau belajar. Ya. Senang nih kalau dapat guru yang dedikasi. Betul, Dok. Nanti silakan bisa menghubungi yang mengundang atau langsung ke pihak One Moral Academy untuk mendapatkan soft copy-nya, begitu ya, Dokter ya. Oke. Nah, kemudian dari Pak Samsur Rizal, ADHD yang tidak tuntas pada masa kecil, apakah cirinya pada orang dewasa? Dan bagaimana ciri-cirinya? Udah ada. Ya? Jadi ciri-ciri di dewasanya itu jadi karena dia punya cepat bosan kan, inatensi, terus dia cepat karena hiperaktif, cepat pindah dari mainan satu ke mainan lainnya. Jadi udah dewasa tuh bisa berpindah dari wanita satu ke wanita lainnya gitu. Jadi kalau itu jadi bosan dengan pasangannya, terus kemudian bosan dengan pekerjaannya gitu. Ya, bisa jadi kayak gitu. Terus cari gara-gara. Berarti kalau yang suka berpindah-pindah itu perlu dicek tuh. Gitu, iya, boleh dicek tuh ya. Ya, terus cari gara-gara karena dia tuh kurangan dopamin kan. Terus dia merasa otaknya dia tuh kurang dopamin, makanya dia mencari sesuatu. Contohnya aja suka kebut-kebutan motor gitu ya. Nah kita mikir buat apa ya? Kita kan bahaya gitu ya, kebut-kebutan motor tuh nggak mikir nanti bahaya, ntar anak istrinya gimana di rumah gitu kan ya. Itu nggak mikir ke situ. Pokoknya aku senang aja, aku hobi aja gitu. Itu kurangan dopamin sebetulnya. Jadi cek aja dulu. Cari lawan gitu ya dok ya? Cari lawan dok, cari musuh. Cari lawan atau cari lawan, musuh. Ya. Cari lawan, bukan cari teman, cari lawan ya Bu ya. Ya, oke. Kemudian ini ada lagi dari Bu Nena Bekasi. Anak-anak berkebutuhan khusus apakah termasuk anak autis juga, Dok?
anak autis termasuk anak berkebutuhan khusus. Tapi kebutuhan khusus itu macam-macam tadi, nggak cuma Oh ya. autis, ada ADHD, ada disleksia, anak pinter yang gitu, yang dia apa jenius juga termasuk berkebutuhan khusus karena dia pasti nggak bisa cuma belajar dengan metode pembelajaran biasa, akan bosan dia melihat kayak gitu. Ya. Jadi anak-anak jenius pun juga ya dok ya, berarti ya? Anak jenius juga Masuk berkebutuhan anak khusus. spesial. Iya, iya. Oke, oke. Ya, ini ada lagi yang bertanya, saya punya cucu lahir prematur dengan berat 1,4. Puji Tuhan dengan B12, tempel 12. Oh, ini testimoni, dok. Maaf, maaf. Oh, ini ada lagi, Oh, terakhir ada pertanyaan. Oh, ternyata terakhirnya ada pertanyaan, dok. Saya ulang lagi ya. Saya punya ya. cucu lahir prematur dengan berat 1,4. Puji Tuhan dengan B12 tempel di telapak kaki dalam waktu 2 minggu sudah boleh keluar dari rumah sakit. Sekarang usia 1 tahun, tingkahnya luar biasa, tidak ada berhentinya bergerak, kalau berdirikan bisa muter 180 derajat berkali-kali. Tapi dia pinter banget, disuruh nirukan apa saja. Bisa. Apa ini juga termasuk anak berkebutuhan khusus? Nah, ini masih usia 1 tahun ya, kita masih agak susah-susah juga nih mendiagnosanya karena masih kecil banget. Yang jelas ya di itu aja diamati, terus kemudian jangan lupa digali emosinya, gimana dia bisa merasakan emosi, itu penting banget. Kalau dia marah, kenapa dia marah. Apalagi kalau dia tantrum ya, harus dilihat gitu. Kalau sering tantrum itu pasti ada masalah gangguan emosi gitu ya. Tapi kalau mendiagnosa kebutuhan khusus untuk anak yang karena dia terlalu hiperaktif itu belum bisa seperti itu karena untuk mendiagnosa ADHD itu kan tadi kelainannya harus ada 6 bulan menetap selama 6 bulan ya. Sementara dia baru 1 tahun, baru juga bisa jalan di 1 tahun ya. Oh, Ya, gitu. Terus ini tadi iya, ada iya. pertanyaan tuh, katanya tempel melatoninnya Oke, wajib dikening. Nggak harus kok, nggak harus dikening, bisa ditempel di mana aja. bisa Karena ditempel sebetulnya, dimanapun ya. karena sebetulnya tuh di tangan, karena melatonin itu ada aromaterapinya. Jadi kalau dia deket-deket di daerah hidungnya, apa itu bisa kecium dengan baik ya. Tapi selain itu, semua produk One More itu kan prosesnya transdermal nano. Jadi dia bisa menyerap lewat kulit, nutrisinya itu sampai ke pembuluh darah, jadi ditempel di mana aja sama, nggak harus di jidat gitu, enggak sih. Ya, oke. Ya, Oke. demikian Ibu Fora, semoga bisa dipahami ya Ibu Fora dari Surabaya. Cucunya ini jenius ini termasuknya. Jadi masih perlu Moga-moga. diobservasi lagi. Ya, kemudian dari Tri Ariana, produk-produk One More apa saja yang baik untuk anak? DS itu apa ya dok ya? Down syndrome. Oh ya, Down Oke, syndrome ya. jadi nanti dilihat dulu ya untuk Down syndrome itu. Tadi kita kan nggak ngebahas Down syndrome. Nah, Down syndrome itu yang munculnya gejalanya apa gitu. Kalau seandainya dia, pokoknya kalau dia sulit tidur, bergerak terus, ya pakai yang melatonin. Terus kemudian, nah Down syndrome ini sebetulnya dia bisa diajak bicara, cuman memang intelektualnya biasanya tidak setinggi itu ya. Itu terus kemudian apa ya ditanganinya banyak ke arah psikologis. Tapi kalau ditempel produk One More terus kemudian Down syndrome hilang itu saya bisa bilang itu tidak bisa gitu ya. Karena Down syndrome itu adalah masalah kromosom atau masalah genetik, memang diciptakan kromosomnya itu memang ada Down syndrome-nya gitu. Jadi secara genetik itu gimana mungkin bisa merubah sebuah gen gitu ya, dengan patch aja itu nggak bisa. Tapi itu keadaan yang harus diterima. Anak Down syndrome itu sebetulnya kayak malaikat turun dari langit itu, karena mereka itu tulus banget gitu ya, terus banget, dia senyum terus ya kan gitu kan, tapi kalau sedih jadi sedih terus gitu. Jadi harus bisa tahu dia sukanya apa, itu jangan dibikin nangis gitu ya. Nah terus kemudian dia nggak sukanya apa gitu, nah itu terus istirahatnya juga yang paling penting ya, jadi dia harus tahu jam istirahatnya ya ditidurkan gitu. Kadang-kadang kalau terlalu excited jadi nggak bisa tidur gitu. Nah itu tempel melatonin itu juga bisa. Nah 3 produk tadi seperti magnesium, melatonin, sama omevia itu sangat baik untuk pengaturan neurotransmitter di otak. Jadi bisa dipakai untuk yang itu ya, untuk suplemennya ya. Tapi sisanya sih terapinya psikologis dan lingkungan. Dan tentunya PNG wajib ya dok ya, produk wajib. Apa? PNG, yang PNG sebagai produk wajib juga ya, Sebetulnya sih PNG-nya. PNG kan lebih ke arah ini ya, lebih ke arah ada ginseng gitu ya. Itu nggak langsung sih, tapi ya PNG mah
memberikan energi gitu sih. Jadi Oh, itu lebih ke arah imunitas gitu. oh gitu ya. Ya nggak mudah sakit gitu ya dok ya. Ya, Oke, nah ini kalau ada. sakit, nah kalau anak berkebutuhan khusus, kalau sakit itu biasanya jadi cranky banget karena dia tidak bisa mengatasi sensorisnya. Yang kayak tadi saya bilang dia merasa panas saja, mungkin dia nggak tahu caranya panas tuh harus buka jaket, tapi jadinya marah-marah gitu. Oh gitu ya ya. Nah gitu ya, Bu Tri Ariana. Kemudian ini ada yang bertanya lagi, cara tes ADHD untuk dewasa bagaimana dan reaktivitasnya produknya berapa lama? Oh, ya sama aja produknya itu juga 3 produk itu ya. Tapi Berapa lama penanganannya ya tergantung juga ya dok ya. iya. Tergantung ya kalau kan. Jadi ya bukan masalah tergantung sih ya. Jadi itu kan One More itu kan punya produk nutrisi. Jadi nutrisi itu sampai seberapa banyak kita pakai nutrisi itu ya sama kayak seberapa banyak kita perlu makan makanan sehat. Ya. Nah gitu. Kemudian ya gitu ya dari penjelasan dari Dokter Meta untuk Galaxy A02. Kemudian dari Bapak atau Ibu Sarim di Aceh Besar. Bu dokter, kenapa ya kalau anak saya diajak belajar selalu katanya bosan? Padahal apa yang dia minta semuanya saya penuhi. Minta buku gambar dibelikan, minta pulpen warna-warni juga dikasih. Ya, ini Ya. Nah, ya eh, bisa jadi ADHD, bisa jadi emang dia bosan. Tanya dong bosannya kenapa gitu. Apanya yang bikin bosan? Kenapa nggak mau belajar? Terus yang bikin bosan pelajaran apa? Kadang-kadang ada yang pelajaran itu kayak misalnya dia nggak suka gitu disuruh belajar pelajaran apa sejarah gitu karena bagi dia tuh apa sih ngafalin kerajaan-kerajaan gitu ya bagi dia nggak ada pentingnya gitu loh. Tapi kalau kita sambil belajar sejarah atau IPS gitu ya tentang kayak letak-letak provinsi gitu ya ini kota ini ada di provinsi apa itu kan bagi dia males banget gitu ngafalin gitu karena kayak nggak ada relevansinya gitu. Tapi mungkin tapi kalau memang anaknya pinter diajak jalan-jalan nih kita sekarang ke pulau ini gitu atau ke daerah sini. Nah di sini tuh kita bisa nemuin apa sih makanan khasnya apa, terus pakaiannya seperti apa. Di sini ada kota apa aja, di kota itu khasnya apa gitu ya. Terus di situ kau bisa menemukan apa aja. Nah itu mungkin lebih menarik. Misalnya ajakin 1 kali aja ya jalan pergi ke tempat lain gitu. Misalnya kemana ya? Misalnya dari Jakarta dari Pulau Jawa Pulau Bali atau yang dari ada di Kalimantan ke Pulau Jawa kayak gitu ya. Nah, 1 kali aja mereka mengalami misalnya naik perahu atau naik pesawat atau naik perjalanan jauh gitu ya, terus kemudian dia bisa merasakan bahwa ya itu kita tuh pergi berapa jam ya, itu sekalian tuh banyak banget yang bisa dipelajari, mulai dari hitung-hitungan, mulai dari belajar jarak gitu ya, itu jadi belajar itu nggak harus ada di buku, belajar itu harus dari kehidupan supaya dia nggak bosen, jadi dari experience, dari pengalaman. Terus kemudian kalau misalnya lagi makan, lagi minum itu gelas, misalnya kita pakai gelas untuk itu matematika aja misalnya kita pakai gelasnya itu gelas ini. Gelas ini bisa jadi gelas kecil-kecil, misalnya diisi ini ya kalau pakai gelas kecil kok jadi 2 ya, 1 gelas ini bisa dituang jadi 2 gelas kecil ya. Berarti 1 gelas kecil ini adalah setengahnya yang besar ya. Nah, itu kan matematika juga tuh. Gitu. Jadi belajarnya lewat situ. Kalau memang bosan lewat buku, dicari gitu metode yang dia tidak bosan seperti apa. oke. Ya. Nah, ini dong ada pertanyaan yang cukup unik juga nih. Apakah anak ketagihan main game bisa menimbulkan ADHD? Iya, bisa banget. Wah, ini Jadi buat hati-hati ya anak-anak nih. terhadap Hati-hati itu. game, terhadap sosial media, terhadap nontonan, YouTube dan sebagainya itu hati-hati. Itu screen time, ya, namanya screen time. Itu tidak kalau di bawah usia 2 tahun itu nggak boleh ada screen time sama sekali. Jadi anak di bawah 2 tahun tuh harusnya nggak boleh nonton ya. Terus kemudian di atas itu si SD gituan itu dibatasi lah, dibatasi. Sekarang kemarin tuh sempat sulit membatasi screen time karena sekolahnya aja pakai screen ya, Ya, pakai betul. layar kan, jadi susah kan karena Betul. semuanya pakai Zoom gitu. Nah, tapi dibatasi untuk yang nonton seperti itu bisa bikin kecanduan karena akan merubah proses di otak dengan melihat warna, dengan melihat gambar yang terlalu banyak stimulasi aja itu akan berubah. Jadi hati-hati banget itu dibatasi nontonnya sehari 1 jam gitu ya. Ya selebihan dari situ ya nggak. Itu bisa jadi sebuah
reward juga, misalnya dia mau nonton tapi kita pengen oh kamu beresin dulu segala PR segala ini semua sampai kamu selesai mandi selesai makan baru kamu boleh dapat tambahan setengah jam gitu. Jadi itu bisa menjadi motivasi untuk mereka sih. Nah, ini perlu hati-hati kalau gitu berarti ibu-ibu atau mungkin yang saat ini ada anak-anak Gen Z yang baru melihat. Nah, ini mulai hati-hati ya. Jadi kendalikan diri dalam hal menonton menonton tayangan-tayangan yang ada di media sosial gitu. Kemudian ini dong ada lagi pertanyaan dari Ibu Fora. Kalau anak saya yang kelas 8 itu usil banget dengan teman-temannya. Ada temannya diam digangguin, ada temannya usil, dia marah sampai saya dipanggil ke sekolahnya berkali-kali. Dia masih kelas 8 tapi sukanya bongkar pasang motor sampai banyak orang heran karena dia juga bisa balikin dengan sempurna. Apakah anak saya juga termasuk berkebutuhan khusus ya, Dok? Ya itu berarti kemungkinan juga pintar juga ya kalau bisa bongkar pasang motor sampai bisa balikin lagi itu tandanya pintar dong dia gitu harusnya ya dicek dulu ya segala macamnya perlu dicek nggak bisa cuma dari sini aja. Moga-moga tipenya ini tipe kayak anak saya gitu ya berkebutuhan khusus tapi pintar gitu ya jadi Ya, butuh penanganan khusus gitu karena kalau enggak timbulnya kayak cari gara-gara kan padahal dia pintar ya. gitu. Nah, jadi dicek juga IQ-nya berapa. Jangan-jangan anaknya tuh masuk jenius gitu. Jadi kenakalannya itu terjadi karena dia kurang kerjaan gitu. Gitu. Nah, itu Hmm, harus cari kerjaan yang banyak, kasih les yang banyak gitu. Akhirnya dia jadi tersalurkan gitu keinginan dia yang banyak itu tersalurkan gitu. gitu. Nah, itu Bu Fera ya. Semua bisa jadi termasuk anak yang jenius ya ini, Dok ya. Karena biasanya anak itu kan bisa bongkar tapi nggak bisa terima pasang gitu. Tapi ini bisa bongkar sampai pasang. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mohon bertanya, anak saya perkawinan ADHD dan ASD dan sampai saat ini masih terapi di salah satu rumah sakit Bekasi. Sempat ada booth yang harus diminus dari dokter Gimana? Iya. ahli jiwa. Sekarang stop, tapi belum bisa konsen diajak ngobrol, masih meniru kata-katanya yang kita bicarakan. Bukan menjawab, padahal sudah 5 tahun umurnya. Bagaimana dokter? Oh iya. Ini ayah mama halo. Yang sabar ya. Panjangin lagi kesabarannya. Memang sih uh, saya tahu ya pasti Bapak Ibu ini udah pasti sangat sabar gitu ya sampai terapiin ke rumah sakit, terus diobatin, terus diterapiin gitu ya. Tapi memang karena dianugerahi anak ADHD dan ASD, autis juga dan ADHD juga, itu berarti tandanya menurut menurut apa pencipta kita ya ini cocok gitu untuk punya anak seperti itu tandanya memang spesial juga bapak ibunya tuh sabar juga gitu jadi akan bisa menjadi contoh bagi orang tua yang lain ya bahwa oh bisa loh menangani anak dengan berkebutuhan khusus gitu ya pasti Tuhan juga nitipin anak seperti itu ke kita itu ada maknanya sih jadi mungkin dipakai untuk menginspirasi ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain gitu ya. Jadi tambahkan lagi ya kesabarannya walaupun sekarang sabarnya udah seluas gentong gitu. Sekarang ditambahin lagi biar sabarnya seluas kolam renang. Nanti tambahin lagi sabarnya biar seluas samudra. Nah, gitu. Ya, sambil Apa dilanjutkan semua katanya? terapinya ya. Iya. Atau ini katanya sabar tuh nggak ada batasnya, dok. Ah iya Nah, ini, benar, sampai sabarnya nggak ada batasnya ya, betul sekali. Ya. iya. Ya, oke, begitu ya. Semoga bisa diberikan kesabaran. Nah, ini mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih dari Ya. Ibu Nena. Menyambung untuk anak autis, produk apa saja yang ditempel dan di mana aja titik tempelnya, dok? Sudah tadi ya, dok, kayaknya. Oke, Sama ini ya. ini ya pertanyaan terakhir nih. Jadi yang perlu ditempel adalah tadi rekomendasinya 3 produk, yaitu yang pertama Omevia, yang keduanya itu adalah melatonin, yang ketiganya Dekamin. Ya, nah satu patch itu bisa untuk 24 jam, sebenarnya bisa sampai 48 jam sih, menurut ininya ya, menurut ini sampai 48 jam, tapi biasanya kita per 24 jam diganti terus gitu ya. Nah, terus kemudian ditempel di mana aja boleh, yang penting di kulit yang sehat gitu.
Jadi di mana aja oke kok ditempelnya, karena anak kecil ya di punggung aja paling enak karena dia nggak kerasa gitu ya. Kalau dia di tangan di mana dia kan terus tangannya gatel gitu, kayak cabut-cabut semuanya gitu ya. Nah, nggak perlu Isi ya dijilat dok juga ya. di mana, iya takutnya rasa gitu karena mereka tuh kadang-kadang selalu oversensitif gitu. Pakai baju yang kerahnya salah juga salah gitu kan. Bahannya salah juga bisa jadi nggak enak lah, bahannya keras lah apa gitu. Nah, tapi yang penting karena ini transdermal nano ditempel dimanapun, dia bisa nyerap sampai ke pembuluh darah dan bekerja di seluruh tubuh. Gitu. Oke, Oke, nah sepertinya beruntung seperti itu Bu ya. Dewi. Semoga Oke, bermanfaat. ya sangat bermanfaat dan juga tadi pesertanya juga banyak sekali, hampir tembus 200 dok tadi dok. Ternyata Oh memang iya, saya banyak malah yang nggak lihat antusias dengan peserta dari tema tadi loh. hampir Sampai ya tadi 200. mendekati Ya, ya semoga mendekati 200. bermanfaat ya. Ya, ternyata banyak yang ini apa namanya yang respon positif dengan tema pada malam hari ini. Nah, nanti mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang terlambat atau ingin mengulang lagi apa namanya acara ini juga kita rekam ya dok ya dan juga nanti akan ditayangkan di beberapa channel YouTube yang ada beberapa ya itu di channel YouTube Mister One kemudian juga di channel YouTube One More Entrepreneur dan juga mungkin ada lagi yang lainnya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa bertanya kepada yang mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan rekaman dari apa namanya acara-acara Dokter Talk. Ya, mulai dari awal sampai sekarang ini ada semuanya tersimpan dengan rapi gitu. Baik, Dokter Meta terima kasih sekali ya atas penjelasan pada malam hari ini dan mungkin karena restorannya juga sudah mau tutup ya dok ya. Iya, restorannya Jadi sudah mau udah tutup makin jadi gelap nih restorannya. oke, jadi mungkin untuk Zoom pada malam hari ini bisa kita akhiri dan terima kasih juga untuk para tim player online yang berada di balik layar yang turut mendukung juga untuk kelancaran di acara pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga atas atensinya. Dan saya Dewi Amalia dari Kota Solo dan juga operatornya adalah Mas Rafan. Kami mohon maaf dan juga mohon pamit untuk undur diri. Dan kita akan berjumpa kembali dalam acara Zoom Dokter Talk di minggu depan. Oke, terima kasih. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Selamat Terima malam. kasih Dewi, terima kasih teman-teman yang di belakang layar. Sampai Sama-sama. ketemu minggu depan Ya, ya. ya, oke dokter.